kenapa ya duit aku udah habis terus, perasaan baru bisnis minggu lalu, sekarang udah nol lagi. Ya namanya kita pun juga mahasiswa, hasil transferan orang tua lah itu penghasilan kita juga. Ngomong-ngomong soal uang, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa harga-harga selalu naik dan penghasilan nggak pernah cukup? Nah itu semua ada kaitannya dengan sejarah ekonomi Indonesia yang panjang dan rumit. Simak video berikut ini. Hai, selamat datang di channel kami. Nah pada video kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan ekonomi Indonesia. Guys, pernah nggak kalian kepikiran gimana negara kita yang kaya akan sumber daya alam ini pada masa penjajahan? Mulai dari bangsa Portugis, Spanyol, Jepang, bahkan yang paling lama itu bangsa Belanda. Semua mereka memanfaatkan kekayaan Nusantara kita sebagai sumber perekonomian negara mereka. Ya, bisa dibilang sistem ekonomi kita pada masa ini itu sangat eksploitatif dan membuat masyarakat pribumi sangat tersiksa dan tidak sejahtera. Benar banget. Yang aku tahu juga, perekonomian Indonesia pada masa kolonial itu memang didominasi oleh Belanda. Mereka mengambil hasil bumi kita yang dimana di negara itu tidak ada. Miris sekali sih dengan adanya tanam paksa, para petani kita mengalami kelaparan karena kehilangan lahan pangan. Nah, kalian bayangin itu 3 abad. Bayangin 300 tahun kita diinjak-injak sama mereka. Ketimpangan ekonomi sangat mencolok loh pada masa itu antara yang dikuasai dan yang menguasai. Ibarat kita jadi babu di negara kita sendiri. Budaya korupsi dari VOC itu juga masih menjadi turun-temurun hingga sekarang. Nah itulah perekonomian kita, dari penjajahan pun udah down sekali, tapi inilah yang menjadi titik perlawanan kita. Tunggu. Kalian kira kita udah aman? Mana ada, habis mereka selesai menjajah pun kita masih banyak permasalahan yang lain. Benar sih. Setelah kemerdekaan, kita seharusnya bisa menentukan jalan kita sendiri ya. Tapi perekonomian kita tetap goyah, negara baru saja merdeka. Setelah kemerdekaan masih meninggalkan banyak luka. Betul. Ada yang menginginkan ekonomi sosialis, ada yang menginginkan ekonomi pasar, dan semua itu masih berantakan. Tetapi kita harus menyesuaikan negara kita, ekonomi mana yang paling cocok. Dan walaupun kita masih memiliki semangat yang sama, tetapi ekonomi kita masih tergantung pada negara luar, dan ekonomi kita masih dieksploitasi dan banyak inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan. Itulah yang membuat situasi rumit. Kebijakan ekonomi coba diterapkan, justru membuat banyak orang berfrustasi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau menurutku sih, salah satu penyebab masalah ekonomi kita itu seperti kebijakan nasionalis yang selalu berlebihan, seperti banyaknya perusahaan asing yang terpaksa keluar sehingga produksi dalam negara kita terhambat. Setuju. Selain itu, pemberantasan ekonomi Malaysia juga berdampak buruk pada ekonomi kita. Banyak biaya yang terbuang untuk kebutuhan militer, sedangkan kebutuhan rakyatnya terabaikan. Guys, kalian tahu nggak, di tahun 1966 ternyata menjadi momen terpenting dalam sejarah Indonesia loh, di mana saat itu Pak Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan ada perubahan besar dalam sistem ekonomi Indonesia. Itu kalau dari Orde Baru nggak sih? Tapi aku masih kurang ngerti gitu. Kalian bisa nggak jelasin ke aku? Nah, jadi gini, sebelum Orde Baru, waktu Orde Lama, kebijakan ekonominya itu cenderung sangat nasionalis. Tapi pas Orde Baru, Soeharto mulai ngarahin nih kebijakan ke sistem yang lebih terbuka dan pragmatis. Fokusnya sih lebih ke stabilitas ekonomi dan politik, dan hal ini membuat ekonomi bertumbuh. Kayaknya aku mulai paham deh. Tapi mungkin kalian bisa jelasin lebih lanjut ya? Benar, jadi pemerintah waktu itu pengen banget modernisasi perekonomian Indonesia. Mereka mulai tuh membuka diri terhadap globalisasi supaya bisa mengatasi masalah ekonomi yang kacau pada saat Orde Lama. Berarti ada pergeseran ideologi. Betul, itulah menjadi salah satu ciri khas kebijakan ekonomi pas Orde Baru. Soeharto mengambil
menjadi alat langkah supaya ekonomi bisa stabil dan berkembang. Walaupun ya dampaknya nggak selalu positif. Menarik juga ya, aku baca itu sudah semakin paham gitu. Makanya penting banget untuk kita belajar sejarah kayak gini, biar kita tuh bisa paham perubahan besar apa yang pernah terjadi di negara kita ini loh. Makasih banyak ya penjelasannya. Salam. Kawan-kawan, ternyata di era reformasi banyak hal yang berubah ya. Kita jadi bisa melihat sistem ekonomi yang lebih terbuka dan demokratis. Tapi di sisi lain, setelah krisis moneter pada tahun 1990, kita harus menghadapi tantangan yang besar juga, terlebih di sektor keuangan, krisis moneter, dan meninggalkan sektor keuangan dan perbankan Indonesia dalam keadaan yang hancur. Kalau ngomongin reformasi sih, ya memang membawa angin segar lah untuk bangsa kita kan. Tapi pemerintah juga mulai lebih transparan dan juga banyak kebijakan yang mendukung sektor ekonomi swasta. Cuman ekonomi kita ya tetap terpuruk dikarenakan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Betul, tapi kita juga melihat adanya perubahan besar ekonomi digital juga berkembang pesat seperti e-commerce, fintech itu membuka peluang bagi orang-orang yang kreatif. Jadi itu di masa reformasi ini kita akan membawa perubahan yang lebih baik. Tunggu, tapi jangan lupa meskipun ekonomi digital tumbuh, ketimpangan tetap ada. Orang-orang di kota besar mendapat manfaat lebih, sementara daerah terpencil masih tertinggal. Korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi Indonesia selama Orde Baru juga tetap menjadi salah satu hambatan bagi pembangunan. Kalau bicara korupsi sih memang udah nggak heran lah kita ya, karena memang udah maraknya kasus korupsi dan ketimpangan ketidakpastian hukum itu dia berlaku selalu menjadi topik hangat pembicaraan dari dulu sampai sekarang. Oh, jadi ketimpangan sosial yang terjadi di era reformasi ini juga menarik sih untuk dibahas. Seperti yang banyak orang katakan, yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Memang sering terjadi sih di Indonesia. Ketimpangan itu juga bukan hanya terjadi antara individu, tetapi juga antar wilayah ya. Ya meskipun banyak tantangan yang dihadapi, tetapi di masa reformasi ini ekonomi kita sudah stabil, tidak bisa dipungkiri sih. Ekonomi kita itu sudah stabil di masa reformasi ini. Kau tahu nggak kenapa aku segitu ngefansnya sama Pak Jokowi? Kenapa tuh? Kita lihat kan, ekonomi digital kita sekarang ini berkembang luar biasa kali loh. Mulai dari startup teknologi, e-commerce, fintech, semuanya booming. Bahkan pembangunan infrastruktur juga ikut berkembang pesat kali. Betul juga ya, tapi kita juga harus waspada loh, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia ini, ketimpangan antar daerah semakin lebar gitu kan. Mereka yang berada di kota besar yang punya akses internet cepat dan pendidikan tinggi jauh lebih maju, sementara di daerah yang tertinggal peluangnya lebih terbatas. Iya juga ya, masalah lingkungan juga semakin serius, apalagi berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan ini. Kita memang perlu sih ekonomi yang tidak hanya berkembang tetapi juga berkelanjutan. Kira-kira bisa nggak ya kita mencapai kayak gitu? Nah, inilah tantangan besarnya. Tapi kita juga punya peluang loh. Selama kita bisa berinovasi dan berpikir jangka panjang, kita bisa menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Aku pun berpikir di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini, pemerintah juga udah meluncurkan berbagai bantuan sosial kan. Contohnya kayak program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Semua itu untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Tapi ya kita lihat juga lah, banyak program-program ini yang disalahgunakan, yang masih salah sasaran. Itulah banyak kali memang tantangannya. Nah, itulah udah nggak heran lagi lah kita kan di lingkungan sekitar kita kayak gitu. Seperti ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. Bisa kita bandingkan antara Jawa dan Papua kayak itu, pasti terjadi ketimpangan yang sungguh berbeda kala kan kayak itu, yang dimana mencerminkan ketidakkeramatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Dan tantangan yang kita lihat lah ya, program ini masih sulit menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terpencil seperti
KIPIS itu pasti banyak yang tidak tepat sasaran gitu loh. Ternyata dari hasil diskusi panjang kita tadi, aku baru ngerti loh bahwasanya ekonomi itu bukan cuma tentang angka-angka, tapi bagaimana kita bisa hidup ke depannya dengan lebih baik lagi. Iya, ternyata belajar sejarah itu pentingnya. Aku kira belajar sejarah itu hanya menghafalkan tahun, tetapi bagaimana kita mempelajari zaman dahulu sampai saat ini. Dan yang paling penting itu, kita nggak cuma duduk dan mengeluh. Kita bisa loh mulai lakukan hal-hal kecil. Misalnya kayak menjaga pelestarian lingkungan, meningkatkan ekonomi lokal, melestarikan budaya. Pokoknya apapun itu, yang penting berpengaruh positif untuk negara kita ini. Kita juga harus kritis sama kebijakan pemerintah. Kalau ada yang salah ya kita jangan diem aja. Kan perubahan dimulai dari kesadaran. Betul, tapi perubahan yang besar itu nggak langsung datang. Kita harus butuh proses, konsisten, dan kerjasama. Sama seperti ekonomi kita yang lama-lama udah bertumbuh dari masa lalu. Kita ini generasi yang punya peluang besar, teknologi, dan pengetahuan. Semua ada di tangan kita. Gimana kita aja melakukannya demi kebaikan. Jadi yuk, mulai dari sini, mulai dari diskusi yang kecil kita ini, kita bisa ambil bagian untuk sistem ekonomi Indonesia yang lebih baik. Masa depan ada di tangan kita. Setuju. Udah. Nah gini ya, hore hura, oke? Dua, tiga. Hai, selamat datang di channel kami.